Halo teman-teman. Nah, hari ini kita membahas mengenai segi empat. Nah, apa itu segi empat? Jadi sebenarnya kalian sudah pernah dengar atau pernah lihat ya, atau pernah belajar juga, yaitu segi empat. Jadi segi empat ini adalah perluasan dari materi SD yang pernah kalian pelajari ya. Nah, pengertian dari segi empat itu adalah apa? Sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan 4 sudut. Namanya aja segi empat, berarti dia dibatasi oleh 4 sisi dan 4 sudut ya. Kalau dia segitiga, berarti nanti dia 3 sisi dan 3 sudut. Begitupun juga nanti dengan segi 5, segi 6, segi 8, segi 12 dan sebagainya. Nah, di materi kelas 7 ini fokus ke segi 4 dan nanti juga ada segitiga ya. Tapi di video ini saya hanya akan fokus ke segi 4, terutama persegi dan persegi panjang ya. Jadi macam-macamnya dari segi 4 itu ada banyak sekali. Nah, yang dipelajari adalah apa? Yang pertama adalah persegi ini. Karena pasti sering lihat atau sering sering menggunakan atau sering sudah pernah belajar ya mengenai persegi kayak gini. Ada juga persegi panjang ya, kayak gini bentuknya. Jadi mirip dengan persegi tapi ada salah satu sisi yang panjang. Jajar genjang kayak gini nih bentuknya. Dan juga belah ketupat seperti ini. Dan ini layang-layang yang sering main layang-layang. Dan yang terakhir adalah trapezio. Materi 6 buah segi 4 ini yang akan kita pelajari. Tapi di video ini hanya fokus ke persegi dan persegi panjang. Untuk yang lainnya ke next video ya. Persegi. Persegi adalah sebuah bangun datar yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Jadi kalau dalam gambar ini, persegi itu adalah sebuah bangun datar yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar ya. Sifat-sifatnya yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Kalau dalam gambar ini yaitu ini, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Jadi keempatnya sama. Kalau sini 8 ya 8 semua, kalau sini 7 ya 7 semua. Sisi yang berhadapan sejajar, berarti yang berhadapan mana? AB dengan CD sejajar, kemudian BC dengan AD juga sejajar. Semua sudutnya sama besar atau siku-siku. Ini sudut yang sini, sudut A itu sama dengan sudut B dan sama juga dengan sudut C. Begitupun juga dengan sudut D, sama besarnya 90 derajat karena siku-siku. Next, nomor 4, sifat nomor 4, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah membentuk sudut 90 derajat. Ini diagonal ini AC yang miringnya AC dan BD. Diagonal sama panjang artinya nek segini ini 10, berarti juga yang ini juga 10 ya, karena sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah sini. Dia ketemu di salah titik ini, kemudian titik ini dia membentuk sebuah sudut siku atau 90 derajat. Jadi perpotongan antara dua diagonal itu membentuk sudut 90 derajat atau AC sama dengan BD. AC sama dengan BD ya. Nomor 5,
kedua diagonalnya membagi sama besar sudut-sudut persegi. Kedua diagonalnya ini, kan ini diagonal AC dan diagonal BD, membagi sama besar, artinya besar yang sebelah sini kayak dipotong gitu, ini membentuk dua buah segitiga kan, segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga ini dipotong jadi dua, sebelah sini sama sebelah sana dipotong jadi dua, maka segitiga yang sini pasti akan sama dengan segitiga yang sini. Begitu juga dengan sudutnya juga akan sama. Mempunyai 4 sumbu simetri, yaitu AC, entah itu simetri lipat atau putar ya, sama AC, BD, EF, dan GH. Nah, persegi ini mempunyai keliling dan luas. Apa itu keliling? Keliling adalah jumlah panjang semua sisi persegi. Intinya, kalau kalian mau mencari keliling, keliling itu adalah konsepnya mengelilingi. Artinya apa? Kamu jalan dari sini, kan berjalan atau mengelilingi. Berarti kamu ke sini, kan sisi, ke sini, sisi lagi, ke sini, sisi lagi, dan ke sini sampai ke titik awal juga sisi lagi. Berapa kali putaran kamu dengan sisi? Ada 4, makanya di sini 4 kali sisi, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sebanyak 4 kali kan juga sama. Jadi keliling dari sebuah persegi adalah 4 kali sisinya ya. Sedangkan luas adalah daerah yang dibatasi oleh sisi persegi. Berarti yang ini nih namanya luas ya. Luas adalah rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Contohnya, diketahui persegi seperti pada gambar di atas ya, mempunyai sisinya berapa? 12 cm. Tentukan keliling dan luas persegi tersebut. Gampang ya. Tinggal keliling tadi apa rumusnya? Keliling sama dengan, boleh pakai sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sebanyak 4 kali, atau 4 kali sisi. Berapa? 4 kali isinya 12, berarti 4 kali 12 48 ya. Luas rumusnya apa? L sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2, berarti 12 kali 12 berapa? 144. Kalau keliling satuannya cm, kalau luas satuannya cm pangkat 2, karena 2 kali perkalian ya. Contoh yang ini, contoh kedua, sebuah persegi memiliki luasnya 625 cm pangkat 2. Berapa panjang sisi persegi tersebut? Luas tadi rumusnya apa? Sisi kali sisi atau luas sama dengan S pangkat 2. Berarti kalau luasnya 625, berarti kan S pangkat 2. Pangkat 2 pindah ke sini jadi akar pangkat 2 dari 625, itu sisi gitu. Berarti sisinya berapa? Akar dari 625 berapa? 25. Berarti sisinya 25. Contoh nomor 3. Sebuah persegi memiliki keliling 60. Berapa panjang sisi persegi tersebut? Nah, keliling tadi rumusnya apa? Keliling sama dengan 4 kali sisi kan? Berarti kalau kelilingnya 60, berarti 4 kali sisi. Di aljabar dijelaskan bahwa ketika kok sini ada S, ada aljabarnya, maka
Ini pindah, karena ini perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. 60 bagi 4 itu sama dengan S. Berapa S-nya? 60 bagi 4, ketemunya 15. Berarti panjang sisi persegi itu adalah 15. Next, kita ke persegi panjang. Persegi panjang adalah apa? Sebuah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta keempat sudutnya sama besar. Kalau tadi persegi, flashback ke persegi, keempat-empatnya memiliki sisi yang sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Tetapi kalau persegi panjang hanya dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, tetapi keempat sudutnya sama besar, ya. Kalau gambar seperti ini, sifat-sifat persegi panjang adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB, ini AB itu sejajar atau sama panjang dengan CD. BC itu sama dengan AD. Ketika kok sini 12 pasti sama dengan yang sini juga 12. Yang sini kok 6, berarti yang sini juga 6. Nah, sisi yang berhadapan sejajar, berarti AB itu sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC. Kemudian semua sudutnya sama besar, ya, sama. Ini siku-siku semua, ya, berarti semua sudutnya sama besar. Dan siku-siku berarti besarnya 90 derajat, ya. Yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah. Diagonal AC sama dengan diagonal BD. Diagonal yang AC ini sama dengan diagonal BD, panjangnya sama. Yang sini kok 15, maka yang BD juga 15. Tetapi tengah titik perpotongannya ini dia tidak segitiga siku-siku atau besarnya ini sini tidak 90 derajat. Kalau tadi persegi membentuk segi 90 derajat, tapi kalau persegi panjang tidak membentuk 90 derajat, ya. Kedua diagonalnya membagi sama panjang, berarti AO itu sama dengan OC. Yang sini kok 7, berarti sini juga 7, ya. OD juga sama dengan OB, berarti ini yang sini 7, sini 7, ini juga 7, ini juga 7, sama-sama 7 misalnya. Mempunyai dua sumbu simetri PQ dan RS. Kalau persegi ada 4, kalau persegi panjang hanya ada dua sumbu simetri, yaitu sini PQ dan RS. Kita ke keliling dan luas persegi panjang. Nah, dalam persegi tadi sebuah ini namanya sisi, panjang sini kan sisi. Kalau di persegi panjang ini namanya panjang, yang sebelah sini namanya lebar, ya. Nah, keliling adalah sama, ya, pengertian keliling yaitu jumlah panjang semua sisi persegi panjang, jadi sama. Pokoknya kalau bilang konsep keliling itu sama, mengelilingi, berarti jalan dari sini panjang ditambah lebar ditambah panjang lagi ditambah lebar, kan? Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Karena panjangnya ada 2 dan lebarnya ada 2, maka tulis 2P plus 2L. Atau kita kelompokkan lagi, 2-nya ada 2 keluar menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Pak, ini bingung, kalau saya pakai rumus ini gimana? Boleh. Atau pakai yang ini gimana? Boleh. Yang ini juga boleh. Terserah kamu mana yang menurutmu mudah, ya. Luas adalah daerah yang dibatasi oleh sisi persegi panjang, yang ini tadi, ya. Rumusnya luas tinggal panjang kali lebar. Contohnya, tentukan keliling dan luasnya. Ada sebuah persegi panjang itu, maka disuruh menentukan keliling dan luasnya. Keliling
Tadi pokoknya konsepnya mengelilingi, jadi tinggal 8 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5, pasti jawabannya sama. Berapa? 8 tambah 5 13, 13 tambah ini juga 13, coba beri 13 kali 2 berapa? 26 cm. Atau nggak pakai rumus yang 2P2L, nanti 2 kali 8 ditambah 2 kali 5 gitu ya. Berapa? Pasti akan sama hasilnya. 2 kali 8 16 ditambah 10 berapa? 26, juga sama. Atau pakai yang 2 dikali panjangnya ditambah lebarnya, berarti berapa ini? 8 tambah 5 13, 2 dikali 13 ada 26, jadi sama. Mau pakai rumus yang manapun sama ya. Luasnya, luas rumusnya apa? Panjang kali lebar, berarti panjangnya 8 kali lebarnya 5, ketemunya 40, satuannya cm pangkat 2. Contoh kedua, luas suatu persegi panjang adalah 128 cm persegi. Jika panjangnya 16, maka lebarnya adalah, tadi bahwa luas ini ya, luas itu sama dengan panjang kali lebar, berarti kalau luasnya 128 maka panjangnya ini udah ada 16, jadi 16 kali L berarti L sama dengan, karena ini perkalian pindah ke sini jadi pembagian, berarti 128 bagi 16 temunya berapa? Temunya 8 cm, berarti lebarnya ketemu 8. Next, keliling suatu persegi panjang adalah 44 cm. Jika panjangnya 16, maka lebarnya adalah, tadi rumusnya keliling sini ya, keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, gini kan, karena kelilingnya 44 sama dengan 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya 16 tambah lebar, ini kan. Begini kita menggunakan aljabar ya. Berarti 44 sama dengan 2 kali 16 tambah L ya. Karena perkalian pindah ke sini jadi pembagian, berarti 44 dibagi 2 itu sama dengan 16 tambah kurungnya dibuka aja nggak apa-apa karena sudah tidak ada ini ya. Tinggal berapa ini? 22 itu sama dengan 16 ditambah L ya kan. Terus gimana lagi? Nah, ini penjumlahan pindah ke sana jadi pengurangan sama dengan L. Terus L nya berapa? 22 kurangi 16 berapa? 6. Jadi lebarnya ketemu 6 cm.